Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Sebelumnya mungkin seluruh peralatan telekomunikasi boleh di silent terlebih dahulu, sehingga tidak mengganggu ketika kita akan mengikuti ibadah. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan memberikan pujian yang terbaik dari dalam diri kita untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan, Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian terbaik kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami agungkan Engkau selama hidup kami Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu.
padamu ada dalam mulut dan bibir kami Tuhan. Selalu Engkau yang layak Tuhan, semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya kembali nyatakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, semua pujian kami. Kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami naikkan bagimu Tuhan. Kau layak itu. Kami menyembahmu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ini, waktunya kita menyembah Tuhan. Sembah dan tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dan kita bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita di atas kepala kita. Kita mau sembah Tuhan. Angkat dua-dua tangan kita, jangan malu karena saat ini adalah waktunya kita dengan Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan begitu baik bagi keluarga kita. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau ada kesempatan kita mau sembah dan tinggikan Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang layak terima pengagungan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. 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 Mari bebaskan dirimu menyembah Tuhan. Tuhan hadir di sini, Dia melihat hatimu. Naikkan pengagunganmu. Tuhan, kami naikkan syukur kami. Tuhan, kami nyatakan Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Engkau baik,
Tuhan baik. Oh Tuhan Engkau baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Bahwasanya Terus perkatakan pujian ini, terus nyatakan dari hati kita bahwa Engkau baik Tuhan, bahwa Engkau baik, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Dan Tuhan baik, Tuhan baik. Amin, Engkau baik Tuhan. bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin, bahwasanya Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Mari nyatakan kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Karena kami percaya setiap detik dalam hidup kami ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Ya, Kami Tuhan. percaya Kau sudah hadir di sini. Yes. Kami percaya lawatan-Mu ada atas kami. Amin. Dan kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang Tuhan. Amin. Karena Tuhan bekerja luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh beri tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita terlebih dahulu. Haleluya. Dan berikan salam sehati dari saudara kita kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat. Amin. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk. Allah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bangkit, yang menyatakan kemenangan-Mu atas dunia Tuhan, kemenangan-Mu atas segala sesuatunya. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan ya Tuhan.
Boleh serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami masih bisa memuji dan meninggikan Tuhan. Ya, Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saudari Feby akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami telah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami bawa persembahan syukur kami. Ajar kami memberi Tuhan dengan tulus hati. Ajar kami memberikan apa yang terbaik Tuhan. Dan itu boleh berguna Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Petugas persembahan akan menjalankan kantong kolektor. Selamat memberi yang terbaik. Oh, betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari naikkan pujian. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh, oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku. Setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi Kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, sungguh indah hidup dalam Tuhan, amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Siapkan hatimu, karena kita tahu Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang tangan kita, Dia menuntun kita, melewati segala sesuatu. Apapun keadaan kita, mari perkatakan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari dengan penuh iman kembali katakan, ku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, ada Engkau Tuhan. Sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
untuk karamu. Oh Engkau Yesus. Yesus, Mari saudara kita bangkit berdiri dengan iman, nyatakan Yesus, Engkau pegang tangan kami. Yesus Bapa, apapun kondisi kami Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Tangan Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku katakan kemenangan, amin, amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku katakan kemenangan, kemenangan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami percaya Tuhanlah yang selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu saat ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Pagi hari ini tema firman Tuhan, terobosan keuangan. Tema kita yaitu financial breakthrough. Kita baca satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita bersama-sama. 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ayat ini berbicara siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah puas dengan yang namanya uang. Kita butuh uang, tapi terus terang kita nggak pernah puas dengan uang. Sama juga dengan kekayaan Bapak Ibu, kita nggak pernah puas dengan kekayaan. Apa yang kita miliki sampai hari pun kita kadang-kadang nggak pernah puas. Kita ingin lebih dan lebih lagi. Jadi apa yang Alkitab katakan itu digenapi buat hidup kita. Nah berbicara tentang terobosan keuangan Bapak Ibu Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab ada kurang lebih 500 ayat berbicara tentang iman. Ini menurut penelitian ya Bapak Ibu. Kemudian kurang lebih 500 ayat berbicara tentang doa. Tetapi kurang lebih 2300 ayat berbicara tentang uang. Berarti Tuhan sangat concern terhadap yang namanya uang. Nah, berbicara tentang terobosan keuangan, kita melihat apa arti dari kata terobosan. Ada 3 arti yang kita bisa lihat. Yang pertama,
serangan militer yang menerobos sebuah garis pertahanan musuh. Ini pengertian arti kata terobosan yang pertama. Digambarkan seperti serangan militer yang menerobos sebuah garis pertahanan musuh. Masuk ke daerah musuh, menerobos daerah musuh. Kemudian yang kedua, sebuah tindakan menaklukkan atau menerobos sebuah penghalang atau rintangan. Bapak Ibu, kalau kita nih banyak mengalami penghalang-penghalang ya dalam hidup kita. Nah, sebagai orang Kristen kita perlu menerobos penghalang itu. Jangan dikalahkan oleh penghalang itu. Tapi kita rindu kita bisa menerobos penghalang itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, sebuah keberhasilan yang menyebabkan perkembangan yang lebih jauh. Sebuah keberhasilan yang menyebabkan perkembangan yang lebih jauh. Ada keberhasilan sehingga ada perkembangan yang lebih jauh dari apa yang telah kita lakukan. Itu pengertian arti kata terobosan. Nah, berbicara tentang terobosan keuangan, hancurnya penghalang yang menyebabkan keterbatasan kekalahan keuangan. Bapak Ibu, kita rindu hari ini kita mengalami terobosan keuangan. Amin. Di mana ada hancurnya penghalang yang menyebabkan keterbatasan atau kekalahan kita terhadap yang namanya uang. Penghalang yang dimaksud di sini ialah bukan terbatasnya jumlah uang di tangan. Ingat Bapak Ibu, penghalang yang dimaksud di sini bukanlah terbatasnya jumlah uang di tangan. Bukan itu Bapak Ibu Tuhan. Tetapi kadangkala ada beberapa faktor-faktor yang membuat kita tidak mengalami terobosan dalam hal keuangan. Hari ini kita belajar ada beberapa hal bagaimana mengalami terobosan dalam hal keuangan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengalami pembaharuan pola pikir. Di dalam Efesus 4:23 dikatakan biar kita boleh diperbaharui pola pikir kita dari hari ke hari. Termasuk Roma 12 ayat 2 berbicara tentang pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir. Nah, pembaharuan pola pikir terhadap uang tidak dapat terjadi dalam satu hari. Tetapi harus melalui proses dari hari ke hari sampai terjadi suatu terobosan. Bapak Ibu, bicara tentang pembaharuan pola pikir, kita itu tidak akan mendapatkannya secara instan. Itu harus continue dari hari ke hari. Kita mau diproses Bapak Ibu. Untuk apa? Mengalami pembaharuan yang namanya pola pikir. Nah, terkait dengan terobosan keuangan, kita rindu Bapak Ibu Tuhan, dari hari ke hari kita mengalami proses pembaharuan terhadap yang namanya uang. Itu terbergantung sekali dari bagaimana adanya pembaharuan pola pikir kita. Di sini dikatakan uang tidak boleh menguasai pikiran kita. Ini yang harus kita alami. Dalam arti kata gini, kita harus mengalami pembaharuan pola pikir terhadap yang namanya bahwa uang tidak boleh menguasai pikiran kita. Itu harus dirubah mindset kita. Harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa uang tidak boleh menguasai pikiran kita. Jangan yang ada di pikiran kita hanya uang mulu Bapak Ibu. Bangun tidur pikiran kita langsung pikir uang. Itu artinya uang menguasai pikiran kita. Kita rindu diperbaharui. Sehingga uang tidak boleh menguasai pikiran kita. Sebab uang bukan segalanya. Dan ada hal yang tidak dapat dibeli oleh uang. Sering saya katakan Bapak Ibu. Kita memang butuh uang. Tapi ternyata ada hal yang tidak bisa dibeli sama uang. Keselamatan. Keselamatan dalam Yesus tidak bisa dibeli oleh uang.
Keselamatan hanya didapat kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kebahagiaan, umur panjang, ini nggak bisa dibeli sama uang Bapak Ibu. Nah hal ini boleh ada di dalam pikiran kita. Jadi bagaimana mengalami terobosan dalam hal keuangan? Yang pertama kita harus mengalami pembaruan pola pikir. Di mana uang tidak boleh menguasai pikiran kita. Kemudian Bapak Ibu Tuhan. Keterbatasan uang bukan berarti kita tidak dapat melakukan segala sesuatu atau banyak hal. Ini tergantung mindset, pola pikir. Ini mesti ada di pikiran kita sebagai anak Tuhan. Keterbatasan uang bukan berarti kita tidak dapat melakukan segala hal. Atau melakukan segala sesuatu. Mengapa pertanyaannya? Ada beberapa jawaban Bapak Ibu. Ada Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Amin. Kita masih punya Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Kemudian ada Tuhan yang mengatur dan mengendalikan segala perkara. Itu ada ayat-ayatnya semua Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang mengatur, mengendalikan segala perkara dalam hidup kita. Dia atur kita sedemikian rupa. Dan Tuhan kalau mengatur kita, pasti dia mengatur dengan baik. Kemudian ada Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Ada Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Amin. Kita percaya ada Tuhan yang bisa menyediakan segala keperluan kita. Kemudian di sini kita diajar untuk memiliki pola pikir bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian yang harus kita lakukan meskipun dalam keterbatasan keuangan. Bapak Ibu, ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang kita lakukan. Kita memberi contoh apa? Tentang waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bayangin Bapak Ibu Tuhan. Keterbatasan hal demikian Bapak Ibu Tuhan. Bukan berarti mereka tidak bisa mengalami kuasa atau mujizat Tuhan. Ternyata Tuhan buktikan. 5 roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja loh. 5.000 orang laki-laki saja. Belum perempuan. Sisanya berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Pertanyaannya kenapa ada sisa? Karena yang perempuan tidak bawa kantong plastik Bapak Ibu. Kalau dia bawa nggak tersisa itu. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat bagaimana kesaksian gereja kita Bapak Ibu. Waktu kita mau renovasi tempat ini Bapak Ibu, kita punya uang 40 juta lebih. Itu pun hasil dari janji iman. Tapi buktinya sampai hari ini Tuhan yang menolong kita. Amin. Artinya keterbatasan uang kita tidak jadi penghalang. Kenapa kita punya Tuhan yang mempunyai segala-galanya Bapak Ibu. Dan ini harus merubah mindset kita. Pola pikir kita. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya terobosan keuangan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami terobosan dalam hal keuangan? Yang kedua, ada pembaruan sikap hati. Tadi pembaruan pola pikir. Yang kedua, pembaruan sikap hati. Bagaimana sikap hati kita terhadap uang? Alkitab berkata, tidak boleh cinta uang. Ada ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 10. Uangnya tidak salah. Yang salah adalah cinta akan uang. Bapak Ibu, ketika orang cintakan uang, orang bisa menghalalkan segala cara. Sehingga iman kita tuh bisa jadi runtuh. Kita butuh uang, tapi kita nggak boleh cinta akan uang. Kemudian yang kedua, uang tidak boleh jadi tuan di hati kita. Sehingga kita menjadi hamba uang. Ingat Bapak Ibu, uang tidak boleh jadi tuan di hati kita. Di hati kita nggak boleh uang tuh jadi tuan. Yang jadi tuan di hati kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di hati kita. Kalau kita baca Ibrani 13:5 dikatakan janganlah kamu jadi hamba uang.
Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Itu ada janji Tuhan. Bapak Tuhan, uang hanya sebagai alat karena uang adalah pesaing utama bagi Kristus. Karena ingin mendapat tempat paling utama dalam kehidupan manusia. Saya ulangi statement ini Bapak Ibu. Uang hanya sebagai alat. Sebagai alat. Karena uang adalah pesaing utama bagi Kristus. Karena ingin mendapat tempat paling utama dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Tuhan, ini perlu kita lakukan. Sehingga sikap hati kita berubah Bapak Ibu. Ini sikap hati ini perlu. Di samping ada perubahan mindset, pola pikir. Yang kedua, perubahan sikap hati. Kemudian sikap hati kita yang berikutnya adalah tadi yang pertama tidak boleh cinta uang. Yang kedua uang tidak boleh jadi tuan di hati kita sehingga kita menjadi hamba uang. Yang ketiga dalam hal memberi. Sikap hati kita dalam hal memberi. Apa sikap hati kita? Alkitab mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Ini konsep yang bertentangan dengan konsep dunia. Dunia terima. Tapi konsep firman Allah yaitu beri, maka kamu akan diberi. Kemudian lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bahkan Amsal 11 ayat 24 berkata begini Bapak Ibu. Ada orang yang menghemat harta secara luar biasa. Tapi selalu kekurangan. Aneh kan? Ada orang hemat tapi selalu kekurangan. Kemudian Alkitab berkata ada orang yang menyebar hartanya. Tapi dia semakin diberkati Tuhan. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata beri kamu akan diberi. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu harus ada di sikap hati kita. Dan sikap hati kita harus diperbarui. Diperbarui hadapan Tuhan terhadap yang namanya uang. Kemudian memberi harus dengan sikap hati yang benar. Dengan kasih, dengan sukacita, tanpa paksaan. Kemudian taat dalam mengembalikan perpuluhan. Bapak Ibu, taat dalam mengembalikan perpuluhan. Bapak Ibu, itu 1/10 itu yang Tuhan ajar kepada kita. Itulah bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Tuhan ingin lihat kita ini 1/10 taat atau enggak. Kalau kita 1/10 enggak taat, jangan harap kita bisa taat lebih dari itu. Bapak Ibu, saya melihat banyak orang Kristen yang hidup diberkati Tuhan karena mereka taat sama perpuluhan. Benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak taat sama perpuluhan, Bapak Ibu, nanti ada belalang pelahap yang suka menggerogoti berkat-berkat kita. Itu Bapak Ibu saya baca dalam kitab Maleakhi. Saya ngomong begini bukan nakut-nakuti, tidak Bapak Ibu. Tapi saya rindu Bapak Ibu jadi orang yang taat dalam melakukan firman. Terutama dalam hal apa? Konteksnya saat ini terhadap yang namanya perpuluhan. Bapak Ibu, ada satu terobosan yang luar biasa. Dilakukan oleh seorang bernama William Colgate. Bapak Ibu tahu namanya William Colgate. Ada namanya Colgate. Pernah lihat? Saya bukan promosi, tidak Bapak Ibu. Tapi kisah hidupnya luar biasa. Dia begitu taat dalam mengembalikan perpuluhan. Bahkan ketika perusahaannya semakin diberkati Tuhan Bapak Ibu. Dia rubah. Dia gak kasih 1/10 lagi. Bahkan dia kasih 80% buat Tuhan. Dia bilang 20% saya sudah cukup hidup dari Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena ada perubahan sikap hati. Sehingga dia mengalami terobosan dalam hal keuangan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sikap hati kita mesti percaya seperti Matius 6 ayat 33. Kita baca Bapak Ibu, boleh ditayangkan Matius 6:33. 2, 3. Tetapi kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu Tuhan dan kebenarannya itu firman-Nya. Maka semuanya
akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita punya sikap hati seperti Bapak Ibu, saya percaya kita akan mengalami terobosan keuangan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita mengalami terobosan dalam hal keuangan? Yaitu pembaharuan dalam hal mengelola uang dengan baik. Terobosan keuangan tidak akan terjadi kalau kita nggak dapat mengelola uang dengan baik. Bahkan finishing well. Bapak Ibu, kita akan mengalami terobosan keuangan kalau kita nggak bisa memanage uang kita dengan baik. Ingat loh Bapak Ibu, kita yang memanage, kita yang mengatur keuangan kita dengan baik. Bapak Ibu Tuhan, itu mesti diatur. Kita nggak boleh boros Bapak Ibu. Kita nggak boleh boros dalam menggunakan keuangan. Tapi juga kita nggak boleh pelit terhadap keuangan. Kita minta Tuhan menolong kita untuk kita bisa memanage keuangan kita dengan baik. Begitu Bapak Ibu dapat berkat Tuhan. Entah itu gaji dari kita kerja atau dari usaha kita. Kita minta Tuhan, Tuhan tolong. Supaya aku bisa mengalokasikan berkat Tuhan. Uang yang Tuhan kasih dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kita bisa mengelola uang ini dengan sebaik mungkin Bapak Ibu. Memanage uang ini dengan sebaik mungkin. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita bisa memanage uang ini dengan sebaik mungkin, saya percaya kita akan bisa mengalami terobosan keuangan. Bahkan dikatakan finishing well. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa mengakhiri hidup kita di mana kita bisa menggunakan uang dengan baik. Maaf Bapak Ibu, banyak orang tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik karena faktor uang. Saya ulangi Bapak Ibu. Banyak orang tidak bisa mengakhiri hidupnya finishing well. Karena apa? Karena faktor yang namanya uang. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita perlu hati-hati. Kita perlu minta pimpinan Tuhan. Supaya kita bisa mengelola uang ini dengan baik. Bapak Ibu. Saya percaya sekali lagi. Ketika Bapak Ibu bisa memanage uang dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Kita akan mengalami terobosan dalam hal keuangan. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya khotbahkan ini. Saya rindu Bapak Ibu mengalami terobosan keuangan. Kan kalau yang diberkati Bapak Ibu kan kita juga senang. Tapi kalau Bapak Ibu susah, kan kita juga kebagian susahnya. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati dalam hal keuangan, kita sangat bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengalami terobosan dalam hal keuangan. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan sampai hari ini kita bisa ada sampai hari itu karena Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menolong gerejanya sampai hari ini. Sehingga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dari gereja ini sampai hari ini. Bapak Ibu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita. Dan kita akan dipimpin terus oleh Roh Kudus dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Saya rindu Bapak Ibu mengalami terobosan keuangan dalam hidup ini. Sekali lagi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Kita bagi berdiri Bapak Ibu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau
ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Musik dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik Bapak yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, adakah dia terbaik mau didoakan? Terutama Bapak Ibu rindu mengalami terobosan keuangan dalam hidupmu. Bapak yang rindu akan hal ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa supaya jemaat mengalami terobosan keuangan dalam hidup ini. Tuhan lihat setiap hati kami saat ini. Engkau lihat setiap tangan yang diangkat saat ini, Tuhan Kau tahu. Tanyakan lagu ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh. Katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami datang merendahkan hati kami. Kami sudah mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah dalam kami mengelola keuangan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampun dari Tuhan. Firman berkata, jika kami mengaku, maka Engkau setia dan adil dan mengampuni kami dari segala yang jahat. Hamba berdoa untuk tanah diangkat Tuhan. Tuhan tolong jemaat yang angkat tangan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar mereka boleh mengalami terobosan keuangan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha. Dalam nama Yesus, biar mereka boleh mengalami terobosan keuangan dalam hidup mereka Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Beri kami hikmat dan akal dari Tuhan. Kami butuh Tuhan menolong kami untuk kami mengelola berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha dagang mereka, rumah tangga maupun studi anak mereka. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan. Bahkan Tuhan lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Berkat-Mu ada buat mereka Tuhan. Sekali berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga dan studi anak mereka, dan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa khusus buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia akan terus dipulihkan Tuhan. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut, hasil tanahnya diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, berkati TNI, berkati Polri Tuhan, agar mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Berkati kota Jakarta di mana kami ada Tuhan. Jakarta diberkati Tuhan.
Lingkungan kami pun diberkati Tuhan. Amin. Keberadaan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. kasih. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi mereka milik Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ada kekuatan, pengetahuan baru bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kita. Ada terobosan yang Tuhan berikan bagi kita. Baik, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Petugas kolektan boleh menjalankan kantong persembahan. Kembali naikkan pujian. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, kita bersyukur masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mohon waktu sejenak untuk warta gereja Minggu 11 September 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada saat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 15 September 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa Jumat pada hari Jumat 16 September 2022 pukul 18.30 di tempat ini. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Berikutnya ibadah raya pada hari Minggu 18 September 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di tempat ini. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Bapak Ibu yang akan bawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di Gedung Graha Pena. Mohon perhatiannya mengingat lahan parkir yang terbatas. Berikutnya gerakan Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja di wilayah DKI Jakarta telah dilaksanakan. Bapak Ibu yang rindu untuk terus berpartisipasi dapat menyalurkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702-880881 atas nama GBI Graha Pena. Demikian warta, saya serahkan Bapak Gembala. Bapak Ibu terima kasih yang sudah mengikuti gerakan 2.000. Uangnya saya sudah serahkan ke BPD dalam beberapa hari yang lalu. Terkumpul 1.024.000. Terima kasih Bapak Ibu, dan setiap bulan kita akan rutin akan melakukan gerakan 2.000 supaya gerakan ini memberkati banyak gereja. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akhiri ibadah kita bagi bersama-sama Bapak Ibu. Nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan,
lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. amin. Di Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak. seturut Amin. kehendak-Mu. Mari kita katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. kita katakan sekali lagi, Engkau kesukaanku Tuhan. Engkau Kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta. Saat ini bukan di seluruh negeri kami Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.